Kisah Aditya, anak bos besar, yang berpura-pura miskin. Episode 383. Tanpa iklan. Ahmad, kamu tidak perlu bertele-tele denganku. Katakan saja padaku, apa yang ingin kamu katakan? Aditya berkata dengan suara yang dalam. Ahmad merasa sangat tidak senang saat melihat Aditya tidak takut dan tidak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali. Aku katakan, Tuan Aditya, seorang pria harus tahu bagaimana menghadapi masalah saat ini. Hanya karena aku tidak melenyapkan kamu dan juga istrimu, bukan berarti aku tidak bisa, kata Ahmad, dipenuhi dengan niat menghabisi. Dan dia berteriak kepada Aditya dengan keras. Yang paling dibenci Aditya adalah ancaman, terutama paksaan tatap muka seperti ini. Yah, kamu mengingatkanku bahwa untuk menyelamatkan hidupku, aku harus membunuhmu. Mata Aditya dipenuhi cahaya dingin saat dia menatap Ahmad. Ahmad menatap Aditya, tangannya diam-diam menyentuh punggung. Farah terus memperhatikan dari samping. Dia sudah cukup gugup. Berdasarkan intuisinya, dia merasa Ahmad ini jelas bukan generasi biasa. Dia pasti orang kejam yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Melihat Aditya dan Ahmad telah menghentikan pembicaraan mereka dan akan bertengkar di tempat, kapan saja hati Farah berdebar kencang. Mata Aditya tertuju pada wajah Farah, dan dia tahu bahwa istrinya ketakutan. Tentu saja jika Farah tidak ada, Aditya pasti sudah melakukan ini pada Ahmad, bahkan sejak lama. Bagaimana dia bisa mendengarkan Ahmad banyak bicara begitu lama? Farah, kamu masuk ke mobil dulu. Aditya berkata dengan lembut kepada Farah. Aku akan tetap di sini saja. Farah mengkhawatirkan Aditya dan berkata dengan lembut, cepat masuk ke dalam mobil. Dan tetap di sana, jangan melihat ke sini, Aditya berkata kepada Farah. Dengan suara yang dalam, meskipun Farah masih mengkhawatirkan Aditya, dia tidak ingin menimbulkan masalah pada Aditya. Jadi dia masuk ke dalam mobil dengan patuh. Akan tetapi, dia tidak bisa membantu. Aditya menoleh. Hahaha, Tuan Aditya sangat menyayangi istrinya. Apakah kamu takut jika kami menyerangmu tiba-tiba? Apa kamu akan menakuti istrimu sendiri? Ahmad tertawa galak, yang bertanya pada Aditya, berhenti bicara omong kosong. Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Aditya menatap Ahmad, sembari melempar sumpah serapah. Sudut mulut Ahmad sedikit bergerak. Dia marah tidak ada seorang pun yang berani mengabaikannya begitu serius. Aditya memperlakukannya dengan sangat hina, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia, tapi Ahmad masih sangat toleran. Dia tertawa dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, karena saya datang untuk berbicara dengan Anda, saya tidak berniat mempertaruhkan nyawa saya bersama Anda. Sekarang saya membuat syarat. Dan saya harap Anda mempertimbangkannya, Tuan. Syarat? Hahaha, siapapun yang berani menegosiasikan persyaratan dengan saya, biasanya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aditya mencibir penuh dominasi, menyipitkan matanya dan mencibir, Tuan Aditya, Anda masih terlalu percaya diri, Bu. Jika Anda tidak setuju dengan kondisi ini, saya yakin Anda akan sangat gelisah selama sisa hidup Anda dan keluarga Anda. Mungkin kehilangan hidup kapan saja. Jika kamu berani mengancamku seperti ini, kamu mencari mati. Aditya mengulurkan tangan dan meraih kera Ahmad dan berkata dengan dingin. Ahmad terkejut, tapi dengan cepat kembali normal. Karena Ahmad adalah anggota kelompok pembunuh api merah. Apakah saya takut mati, Aditya? Selama Anda menyetujui persyaratan saya, Anda dan keluarga Anda akan aman dan sehat sejahtera. Kami juga telah menyelidiki, Anda adalah putra keluarga Edward di Toraja. Tetapi kelompok pembunuh api merah tidak peduli dengan keluarga Edward di Toraja. Bahkan jika ayahmu Edward menyinggung kami, dia akan tetap menerima pemberitahuan kematian dari kami. Dia berkata kepada Aditya dengan nada dingin. Aditya akhirnya melihat bahwa anak laki-laki bernama Ahmad ini terlalu sombong, hanya karena dia adalah anggota kelompok pembunuh api merah. Jika bukan karena takut menimbulkan bayangan psikologis pada Farah, Aditya harus membunuh Ahmad sekarang. Kalau begitu, beritahu aku kondisimu, Aditya berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, Tuan Aditya, Anda akhirnya tercerahkan.
Ahmad terkekeh, mendorong tangan Aditya dan kemudian berkata, kondisi keuangan kami sangat sederhana. Selama Tuan Aditya bersedia memberi kami 500 miliar, kami berjanji tidak akan pernah menyakiti Anda dan keluarga Anda. Selain itu, kami akan tetap menjadi teman, dan kami dapat bekerja sama dengan siapapun yang ingin Anda hadapi di masa depan nanti. Tuan Aditya hampir marah. Setelah mendengar ini, Ahmad benar-benar sombong. Apa menurutmu, kelompok pembunuh dari grup mereka itu hebat? 500 miliar, bukanlah apa-apa bagi Aditya, tetapi Aditya membenci kesombongan dan metode menuntut pihak lain. Jika kamu mengambil 500 miliar milikku, bagaimana kamu menjelaskannya kepada Ruben? Aditya tersenyum dingin dan bertanya pada Ahmad. Setelah mendengar ini, Ahmad tertawa dan berkata kepada Aditya, Anda benar-benar terlalu khawatir. Bukan apa-apa, bila dibandingkan dengan Anda Tuan Aditya. Ruben bahkan bukan apa-apa juga. Selama Anda setuju untuk kondisi ini, Ruben dan Martin, kami akan membantu Anda menangani mereka. Ketika Aditya mendengar apa yang dikatakan Ahmad, dia mendapat gambaran lengkap. Grup pembunuh api merah ini adalah organisasi yang mencari keuntungan. Tanpa keuntungan, tidak ada moralitas sama sekali. Masuk akal jika Ruben meminta bantuan kepada kelompok pembunuh api merah. Tetapi demi keuntungan, kelompok ini dapat membuang Ruben sebagai sampah, atau bahkan membunuhnya. Aku mengerti maksudmu. Aditya tersenyum tipis. Ahmad melihat Aditya tersenyum, dan anak laki-laki itu merasa bersemangat. 500 miliar. Tampaknya, Aditya benar-benar bersedia menggunakan uang itu untuk menghilangkan bencana. Itu sangat mungkin bagi seorang master atau orang terkaya seperti Aditya membutuhkan 500 miliar untuk bersenang-senang. Jadi bagaimana dia bisa mengambil nyawa Aditya untuk bersenang-senang? Ahmad memikirkan hal ini, dan dia santai, tersenyum puas dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Aditya. Bruak, Aditya tiba-tiba menendang perut Ahmad dengan sangat kerasnya. Ahmad tertangkap basah dan ditendang keras oleh Aditya. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Saat dia hendak bangun, kaki besar Aditya telah menginjak dadanya. Jangan bergerak. Aditya berteriak, kamu tidak ingin hidup lagi kan? Ahmad mengertakkan gigi dan berkata dengan suara galak. Tangan kanannya diam-diam meraih punggung bawahnya. Aditya telah lama menatap orang ini. Baru saja Ahmad ingin mengambil sesuatu dari pinggangnya. Bagaimana Aditya bisa membiarkan dia melakukannya? Aduh! Ahmad langsung berteriak. Dan ketika dia melihat pergelangan tangan kanannya, ternyata telah patah oleh tendangan Aditya. Aditya berlutut dan mengambil pistol dari punggung Ahmad. Pada saat ini, hati Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Tampaknya, kelompok pembunuh api merah ini cukup sulit untuk dihadapi. Mereka punya senjata di tangan. Hal ini sangat sulit untuk diatasi. Aditya, kamu akan menyesalinya. Ekspresi wajah Ahmad sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah sambil menghentakkan kakinya dengan keras. Benarkah? Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya nanti. Tapi aku tahu, kamu akan sangat menyesal selanjutnya. Aditya mendengus dingin, lalu meraih kerah memeja Ahmad dan mengangkat anak itu tinggi-tinggi. Akhirnya, cerita ini bersambung pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman. Terima kasih.